Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman sedulur kicau mania? Dari Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Depok, Bekasi, Batu dan sekitarnya. Pokoknya ini adalah mewakili 33 provinsi yang tidak saya sebutkan. Semoga tidak mengurangi rasa hormat saya kepada sedulur kicau mania dari seluruh Indonesia. Nah, teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu masih dilancarkan urusan kita dalam hal-hal yang positif ini. Tadi saya sudah menanyakan kabar teman-teman sedulur kicauania. Sekarang saya akan menanyakan kabar burung di rumahnya masing-masing sudah seperti apa progresnya. Apakah sudah ada perubahan atau bahkan sudah ada yang mulai membaik atau bahkan sudah ada yang mulai jalan-jalan lapangan, tinggal poles-poles sedikit lagi. Tolong untuk lebih teliti lagi, diamati lagi burung-burung kesayangannya di rumah omanya masing-masing. Nah, jadi kali ini kita akan ngobrol santai lagi tentang burung murai batu kesayangan kita. Tentunya pasti ada ilmu dan wawasan baru dan pengetahuan baru yang saya bagikan kepada seluruh kicau mania semuanya. Nah, jadi hari ini ada apa, Om? Jadi di obrolan murai batu kita akan membahas bagaimana sih burung itu cuma ngeriwik di dalam kerodong dan ketika dibuka kerodong atau diablak malah diem saja. Nah, ini apa sih Om kurangnya Om sebenarnya Om? Burung yang bunyi di dalam kerodong ini biasanya itu rawatan hariannya itu selalu di full kerodong. Setelah diberikan perawatan pemberian jangkrik atau pemberian mandi dan sejenisnya, langsung di full kerodong. Biasanya diablaknya cuma sebentar. Jadi mentalnya itu beraninya itu ketika di kerodong saja, di ruangan tertutup, di lingkungan yang tertutup saja di dalam sangkar tersebut. Nah, jadi tolong untuk sering-seringlah diablak burungnya. Kalau misalkan teman-teman sibuk dari pagi sampai sore kerja mencari nafkah untuk keluarga, tolong diablak saja di tempat yang sekiranya itu aman dari gangguan dari predator atau dari sejenis serangga-serangga yang berbahaya untuk burung kesayangan kita. Dalam rumah juga tidak apa-apa asalkan diablak, yang penting diablak Om, agar burung ini terbiasa dengan bunyi tanpa full kerodong, tanpa ada batasan kerodong tersebut. Nah, tapi saya itu ini Om memberikan rawatan seperti itu, saya full ablak tapi tidak ada perubahan sama sekali. Coba untuk ekstra pudingnya itu dinaikkan, jangkriknya boleh dinaikkan. Loh, kenapa sih Om ekstra pudingnya harus dinaikkan? Ketika burung ini diablak, otomatis burung ini akan banyak gerak sana gerak sini. Dan tentunya perlu memakan energi yang banyak untuk burung ini. Jadi untuk ekstra puding tolong dinaikkan. Berapa sih Om jumlah ekstra pudingnya Om kalau misalkan kita lakukan perawatan seperti ini? Perasaan dari channel Om ini tidak pernah menyebutkan jumlah jangkriknya berapa. Begini teman-teman, kalau misalkan saya sebutkan jumlah jangkriknya, setiap individu burung itu pasti berbeda-beda kebutuhan jangkriknya. Kalau misalkan saya sebutkan berikan 20, 30. Nah, sedangkan burung teman-teman dari seluruh Indonesia ini pasti karakter burungnya, kebutuhannya pasti berbeda-beda. Kalau misalkan teman-teman mengikuti saran saya, kalau misalkan saya menyebutkan jumlah jangkriknya, terus terapkanlah oleh Om semuanya dari seluruh Indonesia ini dengan jangkrik sekian-sekian, berikan ke burungnya masing-masing. Ada yang cocok, ada juga yang tidak. Nah, yang tidak cocok ini pasti akan menggerutu ke saya. Om ini nggak cocok nih perawatannya nih, nggak bener ini. Nah, pasti akan seperti itu. Jadi makanya saya tidak pernah menyebutkan jumlah jangkrik, karena setiap individu burung itu pasti kebutuhan apapunnya itu berbeda-beda Om. Nah, walaupun fisiknya sama, warnanya sama, tapi tetap kebutuhan karakternya itu pasti berbeda-beda. Jadi tidak bisa kita samaratakan. Burung-burung nasional itu pasti kebutuhan jangkriknya berbeda-beda. Dan yang jelas untuk merawat burung yang bunyi gacor di dalam kerodong ketika diablak ini tidak bunyi, cuma harus sering-sering diberikan pengablakan saja. Berikan pengembunan, diberikan pemandian dan jemur, itu sesuaikan dengan kebutuhannya burung. Saya rasa saya sudah memberikan semuanya di video-video di bawah untuk melihat kebutuhan burungnya di rumah Om masing-masing. Dan ini poin pentingnya teman-teman. Nah, ketika mau memberikan pengablakan, usahakan sempatkan berikan pengembunan Om. Apakah setelah diembun itu kita harus lanjutkan dengan penjemuran Om? Nah, ini menyesuaikan. Kalau misalkan habis diembun loh kok masih gembung, udah agak siang kok masih gembung, boleh dihangatkan saja. Itu jangan lama-lama, cukup 5 menit. Sekiranya ketika dia itu bertemu dengan matahari langsung singset beberapa menit, langsung tarik saja untuk menormalkan suhu tubuhnya saja Om. Setelah itu barulah diberikan ekstra puding harian. Untuk catatan, perawatan ini harus konsisten dilakukan.
Jangan diberikan sehari ini diberikan, besoknya enggak, besoknya lagi diberikan lagi, besoknya lagi enggak, terus seperti itu. Kapan ketemunya Om kalau seperti itu? Jadi gini, kita selalu berangan-angan untuk melihat burung-burung juara nasional dengan harga fantastis ya Om ya. Kapan kita memiliki burung seharga demikian? Kapan burung kita laku dengan harga demikian? Sedangkan untuk konsisten saja kita belum bisa. Tapi tidak ada yang tidak mungkin Om. Semua pasti bisa. Sekedar bersaing, burungnya kerja di lapangan, itu pasti bisa asal konsisten, sabar. Pokoknya tetap semangat terus pokoknya Om. Sikat terus hobi kita yang sangat bagus ini, yang sangat penuh positif ini pokoknya ya teman-teman. Jadi semoga di obrolan murai batu kali ini, di pertemuan kita kali ini, di obrolan online kali ini ada manfaatnya yang bisa kita ambil. Pokoknya sehat-sehat semuanya, hati-hati yang sedang bekerja. Semoga rezeki kita dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sehat-sehat semuanya. Sampai ketemu lagi di obrolan mulai batu lainnya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.